Inilah salah satu keajaiban Islam itu. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulangi ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang seorang mualaf, yaitu Ustadz Nababan, yang mana dia berusaha untuk membuktikan kebenaran Alkitab dan kebenaran Al-Quran. Jadi yang mana yang benar gitu, dia sedang mempertunjukkan untuk membuktikan di hadapan jemaahnya. Tapi metode yang digunakan nih guys, metode yang paling koplak sejagat raya ini, se-Indonesia Raya, bahkan sedunia internasional, itu adalah tindakan yang paling koplak. Bukan ingin menunjukkan kepintarannya dalam menganalisa sebuah buku atau Alkitab atau Al-Quran, tapi tindakannya justru melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Beneran. Nggak masuk akal banget. Jadi saya meragukan semua klaim-klaim yang mengatakan bahwa kalau orang itu cerdas dan jenius pasti mualaf. Itu hal yang paling saya ragukan sampai saat ini. Sebab setelah saya menganalisa bertahun-tahun tentang statement-statement dari para mualaf ini, yang ada hanya koplaks doang guys. Setelah nonton video ini nanti yang saya akan putarkan metode yang dipakai Ustadz Nababan, silakan teman-teman yang mau membela Pak Ustadz pujaannya ini, silakan hubungi saya nanti ya. Setelah teman-teman buktikan pegang Al-Quran dan pegang Alkitab, kemudian ikuti langkah-langkah yang dilakukan Ustadz Nababan. Kalau sudah ketemu kebenarannya, boleh chatting saya, bener nggak metode ini? Atau metode ini adalah metode yang paling aneh yang pernah saya dapati guys. Mari kita langsung aja nonton videonya daripada teman-teman makin penasaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, begitulah kita kalau menghadapi orang Kristen. Mentok sampai di situ nggak juga terlihat imannya. Terakhir kita pakai tes energi. Apa? Tes energi. Mau dibuktikan? Coba satu orang yang anak muda tampil ke depan, yang badannya besar, tangannya gede, badannya besar. Kalau maju ke depan, satu orang saja. Anak muda. Yang tangannya besar, jangan yang kecil, yang tangannya besar, yang gemuk. Ya silakan, yang merasa dirinya besar maju ke depan. Ya, boleh dua orang boleh, silakan. Silakan dua orang, silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Kita coba tes energi dalam rangka pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya, dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung, 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya baru sarapan nih. Sekarang kita coba. Apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat. Coba pegang, ini ada sensornya ini Pak. Pegang tangan kanan, pegang gini, tangan kiri. Ya, tangan kiri pegang gini. Tangan kanan begini. Ya. Seperti tadi lagi. Kalau tadi waktu masih kosong Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya. Ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam itu. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulangi ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Tampuk. Keluar ke tenaga semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Subhanallah. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran.
Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang lama lagi seperti tadi. Ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya. Subhanallah. Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energinya sama sekali. Allah Akbar. Satu lagi, terima kasih Mas. Satu lagi beliau, coba. 3. Sakit tangan saya Pak. Sama ya? Sekarang beliau baca. Saran dari kecil. Sekarang dibaca satu ayat saja. Bebas yang mana membacanya? Bebas yang mana? Kata musuh, aku akan mengajar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarakan. Cukup. Dibaca pun langsung hilang energinya. Tetes lagi seperti itu Bang. Jangan ada dirubah lagi. Keluarkan tenaganya. 1, 2, 3. Lagi, Ustaz. Lagi, oke. Tahan ya. Ya. 1, 2, 3. Iya. Hilang langsung. Coba baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Cukup. Bertadi. Tahan lagi. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa bahasa? Kuat. Subhanallah. Saya bukan bilang ya. Ini kalau kita melawan orang Kristen pakai logik, pakai dalil-dalil ilmiah tidak mempan, pakai logik tidak kuat lagi. Terakhir tes energi pakai ini. Insya Allah KO. Goyang imannya insya Allah ya. Insya Allah Bapak Ibu, ini aja ceramah dari saya, bukan ceramah, cerita-cerita dongeng. Mudah-mudahan ini dapat menyemangati kita, karena dari tadi Ustazah sudah banyak ilmu diberikan, Ustaz Insan sudah banyak ilmu. Kita hanya sekarang memperagakan bukti keunggulan agama Islam dari energinya maupun dari aspek yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah kira-kira metode yang dipakai Ustadz Nababan yang jenius ini, guys. Nah, saya heran sekali. Kenapa kok bisa umatnya sampai terheran-heran dengan metode abal-abal begini? Saya nggak tahu, teman-teman di rumah terheran-heran nggak dengan metode ini? Wah, luar biasa. Ternyata benar ya. Ternyata yang pakai kitabnya Ustadz Nababan ini jadi kuat. Yang nggak pakai atau yang pakai Alkitab jadi loyo begitu. Benar ya, terkagum-kagum. Silahkan simpan ini Anda di kulkas, guys. Langsung aja saya berkomentar. Pertama, kebenaran sebuah kitab, Alkitab atau Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan dengan cara metode seperti itu, Pak Ustadz. Please, nggak bisa sama sekali. Ya contohnya gini aja. Pak Ustadz kalau mau buktikan kebenaran yang lebih ekstrim lagi, coba pegang kitabnya Pak Ustadz, lalu Pak Ustadz coba jatuhkan diri dari lantai 30 gitu. Nah, nanti kita akan lihat, kalau memang kitabnya Pak Ustadz benar, Pak Ustadz tidak akan mati. Tapi Pak Ustadz tiba-tiba akan terbang ke langit ke-7 begitu. Dan ke langit ke-7 sampai datang lagi ke dunia lalu beri kesaksian. Oh, ternyata sehebat ini kitab saya. Kira-kira bagaimana nih? Berani nggak? Ya pasti nggak akan berani. Kenapa? Karena nggak bisa kebenaran itu dibuktikan dengan cara seperti itu. Ada sih metode yang dipakai iblis, ada kayak gitu. Jadi iblis bilang, kalau engkau benar anak Allah Yesus, jatuhkan dirimu dari gedung ini. Kalau kamu bisa jatuhkan berarti kau benar anak Allah. Kalau nggak bisa jatuhkan berarti kau bukan anak Allah begitu. Tapi apakah Yesus mau menjatuhkan diri untuk membuktikan dirinya anak Allah? Ya enggak. Yesus justru bilang apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tapi iblis getol, pokoknya kau harus jatuhkan diri dari sana untuk membuktikan bahwa kau anak Allah. Tanpa dibuktikan Yesus anak Allah, dia adalah anak Allah. Alkitab tanpa dibuktikan dengan cara metode koplaks itu, Alkitab tetap kebenaran.
Jadi janganlah pakai metode yang aneh, nggak masuk akal kayak gitu. Pakai kecerdasan kita untuk menilai sebuah kebenaran. Ya kalau pikir saya kalau jatuh dari lantai 30 ya pindah alamat itu nanti. Lalu bagaimana sih caranya membuktikan kebenaran dari Alkitab dan kitabnya Ustadz Nababan? Caranya adalah dengan melakukan riset dan pembuktian sejarah. Itu cara yang paling tepat. Kalau isi di dalamnya tidak sesuai dengan sejarah yang ada di dunia ini, ya jelas itu udah pasti keliru. Dan juga kalau kitab itu sesuai dengan sejarah, runutan waktu yang tepat, ya itu kitab yang benar. Contohnya aja nih, contohnya tentang Miriam aja ya. Miriam ibunya Yesus. Benarkah Miriam ibunya Yesus itu saudaranya Harun? Atau sebenarnya Miriam ibu Yesus itu berbeda zaman dengan Harun? Kalau di dalam Alkitab jelas berbeda. Miriam adalah kakak dari Musa, saudara dari Harun, saudara dari Musa. Mereka bertiga kan, saudaraan. Jadi ada Harun, Miriam, dan juga Musa. Itu dalam Alkitab. Dan Maria ibu Yesus itu berbeda dengan Miriam saudara Harun. Tetapi kan di dalam kitabnya Pak Ustadz Nababan dikatakan bahwa Miriam itu adalah saudara dari Harun. Nah, coba buktikan secara sejarah Pak Ustadz Nababan. Mana bukti yang menunjukkan bahwa ibunya Yesus itu saudaranya Harun. Dan nanti saya akan buktikan bahwa Miriam yang dimaksud dalam Alkitab itu adalah saudara Harun. Itu beda zaman dengan Maria ibunda dari Yesus. Sampai di sini jelas ya, bahwa pembuktian tidak bisa dengan tangan yang dikasih turun. Tapi pembuktian adalah dengan cara riset sejarah. Yang ketiga, sorry saja nih Pak Bos. Alkitab tuh bukan mantra ataupun jimat. Kenapa? Maksudnya apa sih? Iya. Beda, Alkitab tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan seperti mantra atau jimat kayak gitu. Di Alkitab sendiri ditentang. Kalau teman-teman pakai doa Bapa Kami supaya kebal bacok, ya itu jelas ajaran sesat. Gak bisa. Alkitab bukanlah mantra dan jimat. Sekali lagi saya bilang, memangnya debus, baca mantra, kebal bacok. Ini Alkitab. Kebenaran sejarah, kebenaran tentang Tuhan tidak dibuktikan dengan cara jimat kayak gitu. Ya kalau debus ya oke-oke aja lah. Komat Kamit, tewes, komat Kamit, tewes, komat Kamit, bacok, kebal. Tapi kan gak kayak gitu bosku. Gak bisa. Alkitab itu harus dibaca, dipahami, dimengerti untuk mengenal Allah kita yang benar. Jangan cuma dihafal supaya setan gak masuk rumah. Itu sesat, itu keliru. Itu yang ketiga nih. Yang keempat, jelas-jelas bahwa apa yang dilakukan Ustadz Nababan ini adalah settingan. Ya kalau nggak settingan ya acting. Acara settingan maksudnya begini. Pak Ustadz ini sudah janjian sama jamaahnya tadi. Nanti kalau saya turunkan tanganmu, kalau kamu pegang Al-Quran, jangan kamu turunkan tanganmu ya. Kuat kamu. Tapi kalau Alkitab nanti kamu turunkan dengan gampang begitu. Nah itu kalau settingan. Lalu ketika di depan banyak orang, mereka sudah janjian di depan, oh ternyata settingan. Sama kayak sulap kan gitu, banyak settingannya. Tapi saya pikir Ustadz ini pasti beda lah sama Uya Kuya ya. Uya Kuya kan rajanya settingan nih, masa Ustadz juga raja settingan. Terus juga kalau nggak settingan ya acting. Misalnya orang ini nggak tahu, nggak di janjian apa-apa, tapi ketika mau menurunkan tangannya, kalau pakai Al-Quran dia pura-pura kasih kuat tangannya, kemudian tangannya nggak bisa dikasih turun. Tapi kalau Alkitab dia kasih turun. Saya ambil contoh gini aja, saya contohkan aja ya. Lebih kuatan mana nama dari Louis sama nama dari Ustadz Nababan. Saya akan praktekkan nih. Saya mau remas botol ini guys. Jadi kalau saya sebutkan botol kamu kuat karena nama Louis, kalau dia memang benar-benar kuat tidak bisa diremas, berarti nama Louis lebih hebat. Kalau saya bilang Ustadz Nababan, botol ini kuat karena Ustadz Nababan, kemudian saya remas dia teremas, maka berarti Ustadz Nababan itu kuat juga. Kita buktikan guys. Botol kamu kuat karena Ustadz Nababan. Kita akan lihat nih guys. Teremas apa enggak ini botol. Teremas guys, teremas ini botolnya. Remas guys, teremas. Tapi coba kita lihat. Botol kamu kuat
karena nama Luis. Termas apa enggak? Ternyata tidak termas guys. Saya sudah tekan kuat-kuat sampai otot saya keras-keras ini. Dia tidak termas guys. Tidak termas. Berarti nama Luis lebih hebat dari Ustadz Nababan. Botolnya tidak termas. Ya, ini mah pembuktian konyol. Ya, itu jelas keliru guys. Karena apa sih pura-pura tekan kuat? Padahal itu gampang saja. Nah, itu adalah tindakan konyol dari saya untuk membuktikan nama siapa yang paling kuat. Saya yakin lah kalian pasti nggak percaya sama saya soal remas-remas botol. Sama halnya ketika saya lihat pembuktian Alkitab dengan cara turunkan tangan. Itu lebih kompleks lagi guys kalau kita percaya sama itu. Mungkin itu aja lah dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.